MAN atau MAN. Inilah merek pabrikan kendaraan niaga premium dan terkenal sangat bertenaga asal negara Jerman. Merek ini sendiri bukanlah barang baru di Indonesia, mengingat banyak truknya yang sudah lama masuk dan ada pula sasis bis yang sudah masuk di era tahun 2000-an lalu. Bis merek MAN sendiri hadir dan langsung masuk di kelas bis premium dan berlawanan langsung dengan Mercedes-Benz, Scania maupun Volvo. Sasis bis MAN yang masuk kala itu adalah tipe MAN 8350 HOCL dan sempat dimiliki oleh beberapa PO besar di saat itu. Dan salah satunya seperti unit yang dibalut oleh bodi Van Hool seperti yang kami bahas beberapa waktu lalu. Namun sayangnya populasi sasis ini hanya sedikit dan penjualannya pun terhenti. Entah karena kalah bersaing atau terkendala harga dan suku cadang yang mahal. Tapi setelah sekian lama menghilang, akhirnya sasis MAN kembali masuk ke negara kita melalui PT Duta Putra Sumatera sebagai ATPM-nya pada tahun 2013 lalu. Dan tipe sasis yang dihadirkan pun memiliki spesifikasi yang tidak main-main. Jadi sekarang mari kita bahas sasis MAN versi modern ya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Tahun 2013 lalu bis MAN masuk kembali ke pasar Indonesia dengan mengusung sasis yang tidak biasa dan termasuk tipe baru di kala itu. Sasis tersebut adalah MAN tipe R37 yang merupakan sasis kelas premium asal Eropa pertama yang berkonfigurasi triple axle di pasar Indonesia. Yap, sasis MAN 1 ini sudah hadir lebih dahulu daripada Scania K40iB maupun Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Tapi sebenarnya sebelum sasis dari MAN ini ada pula sasis Golden Dragon triple axle asal Cina, namun tidak jelas seperti apa status penjualannya. Jadi bisa dikatakan sasis MAN R37 inilah yang memulai tren bis triple axle dengan panjang maksimal sekitar 13,5 meter di pasar Indonesia. Dan sudah capable untuk dibangun bodi single deck maupun double deck sekalipun. Tidak hanya jumlah axle-nya yang diandalkan, sasis MAN R37 juga dibekali mesin yang sangat bertenaga bahkan menjadi yang paling besar di kalangan bis hingga saat ini. Mengusung mesin diesel berkode MAN D2676 LOH10 yang berkonfigurasi 6 silinder segaris berkapasitas 12,4 liter dengan sistem common rail. Mesin berstandar emisi Euro 3 ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 460 horsepower pada 1900 rpm dan torsi maksimal 2100 Nm pada 1000 hingga 1400 rpm. Tenaga yang sangat buas ini disalurkan ke roda melalui transmisi dari merek ZF tipe 12AS2301 tip Matic. Transmisi 12 percepatan ini tentu memberikan perpindahan gigi yang halus dan akan menambah kenyamanan bagi para penumpangnya. Saat itu sasis ini terjual ke PO Nusantara dan akhirnya dibangunkan bodi Maxi Miracle garapan karoserinya sendiri. Dan saat ini menjelma menjadi bis conqueror yang sangat fenomenal karena kecepatan larinya di jalanan. Namun 1 tahun berselang yakni tahun 2014, PT Duta Putra Sumatera kembali memperkenalkan sasis bis MAN tipe baru ke pasar Indonesia. Sasis baru tersebut adalah MAN tipe RR4 yang juga didatangkan langsung dari Jerman dengan fitur yang tidak kalah unggul dari sasis sebelumnya. Jika dilihat secara fitur atau spesifikasi sasis yang diusung MAN RR4 ini tidak jauh berbeda dengan seri R37 sebelumnya. Masih menggunakan tipe sasis yang sama yakni sasis space frame dengan dimensi yang sama pula. Lalu masih dibekali spesifikasi kaki-kaki yang sama baiknya yakni dengan fitur air suspension di semua sumbu rodanya. Dan juga sistem pengereman dan fitur keselamatan lainnya yang juga sama. Mesin yang dibekali sendiri berkode D2066 LOH10 berkapasitas 10,5 liter dengan tenaga maksimal 430 horsepower saja. Tapi untuk fitur transmisi, kedua sasis MAN ini dibekali tipe yang sama, yakni transmisi tip Matic 12 percepatan.
Untuk perbandingan spesifikasi yang lebih detail, silahkan simak tabel berikut ini saja ya. Nampaknya sasis MAN tipe RR4 hadir sebagai pilihan sasis bis yang lebih efisien baik dari segi bahan bakar maupun biaya operasionalnya. Dan pastinya dapat lebih capable juga digunakan di berbagai situasi jalanan Indonesia. Sementara sasis MAN R37 dengan tenaga yang besar tentu lebih cocok untuk bis jarak jauh dengan jalanan lancar bebas hambatan. Lalu bagaimana cara membedakan kedua sasis ini ya? Kalau hal ini sedikit sulit karena fisik yang terlihat mata memiliki tampilan yang sama saja. Sayangnya tidak banyak perusahaan otobis yang tertarik dengan kedua sasis MAN ini. Saat ini mungkin hanya PO Nusantara dan Pelita Paradep saja yang mengoperasikannya sebagai bis reguler. Tapi uniknya sasis bis MAN ini banyak juga digunakan untuk bis wisata yang beroperasi di dalam kota saja. Seperti halnya bis wisata yang dioperasikan oleh PT Transjakarta berikut ini. Untuk jumlah pastinya entah ada berapa unit bis wisata yang menggunakan kedua sasis MAN ini. Tapi terasa unik karena sasis bis bertenaga besar hanya digunakan untuk keliling kota saja. Nampaknya fitur dan spesifikasi yang diusung kedua sasis bis MAN ini masih terlalu tinggi untuk kebutuhan transportasi di Indonesia. Dengan spesifikasi yang ada, maka harga sasis MAN ini pun tidak ramah bagi pengusaha bis di sini. Untuk bisa memboyong satu unit sasis bis MAN kabarnya harus merogoh kocek di kisaran 2 miliar rupiah. Seperti unit bis yang disumbangkan PT Nestle Indonesia yang kabarnya seharga 5 miliar berikut dengan bodi Maxi Miracle dan fasilitas pelengkap interior lainnya. Pihak PT Dutra Putra Sumatera sendiri masih bingung karena MAN tidak bisa mengubah spesifikasi sasis bisnya agar bisa sesuai dengan pasar di Indonesia. Mungkin saja bisa dicoba tes pasar dengan menghadirkan sasis MAN RR2 yang masuk di kelas bis 4x2 untuk melawan Scania K360iB dan Mercedes-Benz OC500 RS 1836. Agar bertambah lagi varian sasis bis kelas 18 ton ini. Dulu juga ada varian bis kota dari MAN dengan tipe A69 yang sempat dipamerkan di IIMS 2013. Namun tidak tahu bagaimana kelanjutan dari bis kota berlantai rendah dari MAN ini. Sebenarnya MAN memberikan penawaran produk sasis bis yang sangat baik bagi pasar Indonesia. PT Duta Putra Sumatera juga berani menjamin akan pelayanan after sales dan ketersediaan suku cadang dari bis MAN ini. Jadi di antara kalian siapa yang memfavoritkan merek sasis bis MAN ini? Dan apakah kira-kira kalian sudah pernah mencoba bis bersasis MAN ini? Jika sudah, menurut kalian bagaimana rasa perjalanan menggunakan bis MAN? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.